Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi GPS, yaitu Global Positioning System, yang merupakan bagian dari navigasi radar dan elektronik ya pada kelas 11 NKPI. Perkenalkan, nama saya Nono Mognosa Jana Prikanan, guru SMKN 1 Mundu, Cirebon. Ada 4 capaian pembelajaran pada materi Global Positioning System ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian GPS dan instalasinya. Yang kedua, memahami fungsi GPS melalui cara pengoperasian GPS. Yang ketiga, menerapkan cara penentuan posisi kapal dengan GPS. Dan yang keempat, menerapkan pelayaran dengan GPS. Oke, kita masuk CP yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi bagian-bagian GPS dan instalasinya. Tentunya dengan menunjukkan bagian-bagian GPS dan prinsip kerja GPS. Apa itu GPS? GPS merupakan kepanjangan dari Global Positioning System, di mana merupakan sistem navigasi dalam penentuan posisi dengan menggunakan satelit Navstar GPS yang awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kelebihannya adalah dapat digunakan dalam segala cuaca, kemudian dapat memberikan posisi dan kecepatan yang teliti, dan informasi waktu secara kontinu di seluruh dunia. Ada GPS versi yang lainnya. Di negara Eropa terkenal dengan Galileo, di Cina ada Kompas, di Rusia ada GLONASS, dan India IRNSS. Kalau kita perhatikan, ya, satelit GPS berada pada posisi 20.000 km, sehingga dia memiliki cakupan yang cukup luas di permukaan bumi dan juga tidak terpengaruh oleh kondisi topografis wilayah. Seseorang apabila berada di puncak gunung maupun di lembah ataupun di hutan tetap bisa menerima sinyal satelit GPS. Ada 10 alasan utama penggunaan GPS ini, makanya kenapa GPS begitu penting di dalam setiap bidang. Yang pertama, dapat digunakan di setiap saat, artinya GPS itu adalah efisien dan fleksibel, kapanpun bisa digunakan. Ketinggian orbit satelit GPS yang cukup tinggi, yaitu 20.000 km, serta memiliki jumlah 24 satelit, sehingga wilayahnya bisa cukup luas, artinya setiap titik di permukaan bumi bisa tercakup oleh pancaran satelit GPS. Yang ketiga, penggunaan tidak dikenakan biaya. Selanjutnya, receiver relatif murah dan ukurannya kecil. Penggunaannya juga relatif mudah. Selanjutnya, para pengguna surveyor GPS tidak dapat memanipulasi data, artinya real apa adanya. Kemudian di setiap bidang banyak digunakan. Kenapa? Karena memang dibutuhkan dalam penyeragaman, koordinasi, pengelolaan informasi spasial menjadi mudah dilaksanakan. Penggunaan tidak terpengaruh oleh kondisi topografis wilayah. Dan alasan yang kesembilan, posisi akan selalu mengacu ke datum yang sama. Dan alasan terakhir adalah ketelitian posisi dengan spektrum yang cukup luas. Terdapat 3 segmen GPS yang kita ketahui. Ya, yang pertama adalah segmen satelit yang berjumlah 24 satelit dengan posisi orbit satelit berada pada posisi 20.200 km, sehingga cakupannya cukup luas. Kemudian segmen yang kedua adalah segmen sistem kontrol, di mana segmen sistem kontrol ini adalah meliputi stasiun kontrol yang selalu memonitor dan mengontrol kesehatan satelit, menentukan orbit seluruh satelit GPS, kemudian memonitor kelayakgunaan satelit-satelit yang ada, dan selalu mengamati secara kontinu seluruh satelit GPS. Ada beberapa tempat stasiun kontrol. Yang pertama adalah Pulau Ascension, Diego Garcia, Kwajalein, Hawaii, dan Colorado Springs. Di manakah pusat Colorado Springs? Yaitu di Amerika Serikat, ya, ada di posisi di sini. Nah, selanjutnya kita lihat segmen pengguna, khususnya kita. Kita sebagai pengguna atau pemakai, itu penggunanya ada di darat, laut, maupun udara. Nah, semua posisi itu adalah akan menerima sinyal dari pancaran satelit
GPS. Ya. GPS memang didesain untuk keperluan militer maupun sipil. Hanya yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai sinyal GPS terkena gangguan yang namanya jamming. Jadi harus posisi aman sehingga bisa terdeteksi posisi lintang dan bujur. Nah, kalau kita perhatikan segmentasi GPS, ya tampak di sini ada sistem kontrol, kemudian ada satelit dan pengguna, di mana pengguna khususnya kita adalah di bidang pelayaran, berarti ada di perairan seperti ini, ada di kapal. Nah, selanjutnya bagaimana sebuah GPS bekerja? Berawal kita kenali dulu prinsip kerjanya. Prinsip kerja GPS diawali dengan receiver GPS atau yang berupa antena ya mendeteksi dan menerima gelombang elektromagnetik yang berasal dari satelit GPS. Selanjutnya melalui radio frekuensi, sinyal diidentifikasi dan diproses. Proses pengolahan data dilakukan oleh osilator presisi dan hasil olahannya ditampilkan melalui layar monitor GPS. Selanjutnya kita kenali juga bagian-bagian utama GPS yang meliputi receiver GPS, radio frekuensi, osilator presisi, power supply, kemudian tombol-tombol perintah, dan selanjutnya tampilan GPS dan tidak lupa memori atau perekam data. Nah, kalau kita lihat tampilan GPS, nah ini sebagai salah satu contoh, ya. Di sini adalah GPS merek Pruno dengan tipe GP31, tampak pada layar di sana tercantum posisi lintang dan posisi bujur. Posisi ini ditentukan setelah receiver GPS menangkap sinyal satelit GPS yang dikodekan dengan kode seperti ini. Ini artinya berarti receiver GPS menangkap lebih dari 4 satelit GPS. Kemudian di sini juga tampak terlihat waktu dan tanggal yang ditetapkan saat itu, dan kemudian juga bisa membaca kecepatan kapal dalam satuan mil per jam atau satuan knot dan haluan kapal yang saat itu dituju. Nah, tampilan ini namanya adalah tampilan navigation data display. Tampilan ini bisa berubah dengan menekan tombol DISP. Tampak pada layar seperti chart plotter, ya display ada di mana posisinya, biasanya terletak di bagian atas dari sebuah kapal. Ya di sini posisinya biasanya dilengkapi dengan peralatan yang lain, baik berupa radar, sonar, viewfinder maupun yang lainnya. Selanjutnya kita kenali tombol-tombol GPS. Tombol-tombol GPS meliputi kursor pad yang berupa tanda panah naik turun kiri dan kanan, kemudian tombol menu, ya di mana tombol menu ini bisa terlihat berupa waypoint, rute, plotter, erase, calculate, satelit, user display, GPS setup, C setup maupun I/O setup. Kemudian tombol enter, tombol display, mark mode, dim, ya maupun go to. Khusus untuk mark mode kita perhatikan ini apabila pada saat kita berlayar, tahunya kita tampak ada kru kapal yang jatuh ke laut, atau pada saat itu juga bisa kita melihat posisi rombongan di laut, maka kita tekan saja mark mode ini. Maka posisi tersebut akan langsung terekam secara otomatis pada layar GPS. Kemudian pada tampilan menu, nah ini ya, tadi dikatakan bahwa pada saat kita menekan tombol menu maka akan muncul waypoint, rute, plotter, alarm, erase, VHS, dan di GPS. Nah ini ya hanya yang perlu digarisbawahi adalah tombol waypoint dan rute, di mana ini dalam merencanakan pelayaran ini adalah tombol yang utama yang biasa kita pergunakan. Selain itu, pada tampilan menu juga ada tampilan calculate, message, user display, GPS setup, C setup, I/O setup, dan TD setup. Khusus pada calculate, kita bisa menghitung jarak tempuh dari satu titik ke titik yang lain. Juga bisa menghitung perkiraan tiba kita di titik yang kita tuju. Ya, demikian tampilan
GPS yang saya bawakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.